Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Purniawati, senior prodi ilmu kelautan Universitas Sosok. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang seksualitas ikan. Seksualitas ikan adalah karakteristik yang membedakan ikan jantan dan betina. Seksualitas ikan dapat dilihat dari ciri-ciri seksual primer dan sekunder. Ciri-ciri seksual primer: organ penghasil sperma pada ikan jantan, organ penghasil telur pada ikan betina, organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata. Ciri-ciri seksual sekunder: perbedaan warna antara ikan jantan dan betina, perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina, perbedaan panjang sirip antara ikan jantan dan betina, perbedaan agresivitas antara ikan jantan dan betina. Reproduksi ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan. Ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Dan ini gambar yang menunjukkan berbagai strategi yang dikenakan ikan untuk memastikan hidup keturunannya. 1. Hermafroditisme. Hermafroditisme pada ikan adalah kondisi ketika ia memiliki jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa hermafrodisme 1 berurutan, 2 protandri, 3 protogini. Hermafrodisme berurutan. Hermafrodisme berurutan pada ikan adalah perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya pada tahap tertentu dalam hidupnya. Hermafrodisme berurutan dapat terjadi pada berbagai jenis ikan, gastropoda, dan tumbuhan. Jenis-jenis hermafrodisme berurutan: yang pertama, protandri. Ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu, kemudian mengubah jenis kelamin menjadi betina, contohnya ikan badut. Yang kedua, protogini. Ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari, contohnya ikan merasa pembersih Indo-Pasifik. Ciri-ciri hermafrodisme berurutan: pada banyak ikan hermafrodit berurutan jaringan kedua jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelumnya perubahan jenis kelamin. Pada beberapa ikan, jaringan reproduksi sekunder digantikan oleh jenis kelamin sekunder. Hermafrodit berurutan biasanya hanya dapat mengubah jenis kelamin satu kali, tetapi ada juga ikan yang berganti kelamin sebanyak yang mereka butuhkan. Hermafrodisme berurutan pada ikan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang berbeda, termasuk isu-isu ekologi dan evolusi. 2. Gonoprisme. Gonoprisme adalah kondisi seksual berganda pada ikan. Kondisi ini dapat dibedakan menjadi gonoprisme tak berdiferensiasi dan gonoprisme berdiferensiasi. Gonoprisme tak berdiferensiasi: pada tahap juvenile, gonad ikan tidak memiliki jaringan yang jelas apakah jantan atau betina. Gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Setengah dari individu ikan gonadnya menjadi ovarium (ikan betina). Setengah individu lain gonadnya menjadi testis (ikan jantan). Gambar ini tersebut adalah ilustrasi yang menunjukkan anatomi internal ikan dengan penekangan khusus pada organ reproduksi ikan tersebut. 3. Sifat-sifat sekular primer dan sekunder. Sifat sekular primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat sekular sekunder adalah ciri-ciri yang tidak terlihat secara kasat mata. Sifat sekular primer: organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan pembuluhannya. Organ reproduksi ikan jantan berupa testis dan salurannya. Testis merupakan tempat menghasilkan dan pengamatan sel-sel sperma. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur (ovum). Gambar ini menjelaskan tentang perbandingan perkembangan sistem reproduksi pada ikan embrio pada mamalia jantan dan betina. Bagian atas gambar menunjukkan perkembangan kesulitan reproduksi pada embrio jantan dan bagian bawah gambar menunjukkan perkembangan reproduksi embrio betina. Dan ini gambar diagram yang menggambarkan anatomi sistem reproduksi dan ekspresi hewan betina kemungkinan besar katak.
Gambar ini menunjukkan perbedaan antara ikan betina dan jantan berdasarkan ciri-ciri fisik yang terlihat pada lubang introgenetinya. Sifat seksual sekunder. Ciri seksual sekunder yang permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelumnya, selama dan sudah musim pemijahan. Ciri seksual sekunder dapat berupa dimorfisme dan dikromatisme seksual. Dimorfisme seksual diukur melalui bentuk sirip ekor, tubuh, dan bentuk perut. Dikromatisme seksual diukur melalui warna sirip. Gambar ini menunjukkan perbedaan ikan gurame betina dan jantan. Dan ini adalah gambar ikan hias yang dikenal nama relief gilit atau Antilotus. Dan ini gambar ikan prima gilit atau Antilopus primulatus. Dan gambar ini seperti ikan gilit secara khusus ciri-ciri mirip Antilopus. Dan ini contoh ikan Amia calva. Dan yang terakhir ini ada diagram anatomi dari ikan pari jantan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan.